Ya, ingat, maaf, keadilan itu tak mampu untuk dikompromikan. Jika memang Anda sudah punya prinsip dalam kehidupan, maka itu yang harus kita jalani dalam kehidupan. Ingat baik-baik ya, rezeki kita itu sudah diatur dan tidak akan pernah tertukar. Menteri ada yang ditukar, putri ada yang tertukar, sampai jadi sinetron. Tapi tidak pernah ada kemudian kisah rezeki yang tertukar. Ingat, rezeki itu diatur, yang belum teratur itu surga kita. Saya mau turunkan ayat ya. Kalau paham tentang ayat-ayat rezeki, Anda tidak akan pernah terfikir untuk mengambil rezeki orang lain. Dan tidak ada kerjaan, Bu. Tidak ada kerjaan, hanya menghabiskan waktu, energi, dan itu semua akan dikembalikan pada pemiliknya. Ya, jadi buang-buang waktu saja. Rezeki itu sudah diatur. Ya, saya turunkan dengan cepat ya. Ini spesial malam ini. Ini pertemuan pertama di orang-orang spesial. Jadi saya pun mengerjakan yang spesial. Saya datang sendiri, saya terangkan sendiri, saya nulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah, luar biasa. Notaris beriman tinggal duduk, simak. Masya Allah, ada konsumsi. Luar biasa. Lengkap sudah malam ini. Lihat sini. Misal, saya ambil ketentuan supaya Anda paham ketika ada hak dan kewajiban, tidak harus kemudian Anda gandakan. Kalau Anda bisa mengerjakan yang baik, kenapa memilih yang tidak baik? Dan kalau yang baik itu memberikan keberkahan, yang tidak baik menghilangkan nilai ketenangan, untuk apa kemudian mengejar yang tidak baik? Perhatikan teori rezeki dalam Al-Quran. Satu, Allah berjanji sudah mengatur semua rezeki dan itu akan diberikan. Quran surah ke-51 ayat 22. Diturunkan ke bumi kemudian. Quran surah kedua ayat 29. Anda tinggal mengambilnya. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat kemudian dari Quran surah kedua ayat 172. Ingin lebih cepat lagi, Quran surah ke-7 ayat 96. Ini ada caranya. Dan di sini nanti ada kaitan dengan profesi yang teman-teman miliki saat ini. Coba lihat baik-baik ya. Ini konsep cepat saja. Wa fis samai, Quran surah 51 ayat 22, paling kanan agak sedikit ke bawah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, di langit itu sudah saya tetapkan rezeki kalian semua manusia dan saya janji pasti akan diberikan. Sudah otomatis tuh. Di Allah sudah berjanji, bahkan sebelum kita lahir. Buka nanti di antara hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud, paling cepat buka kitab Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Cari hadis yang keempat paling kiri sebelah atas. Di hadis itu disebutkan inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap manusia nanti akan dibentuk di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah, baru campuran antara spermatozoa dengan ovum. Kemudian thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari yang keduanya berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga usia 120 hari, kurang lebih 4 bulan berbentuk mudghah, ada daging berbentuk keratan. Yang paling menarik, thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat dalam usia 4 bulan itu. Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh. Jadi kalau ada seorang perempuan dalam usia tengah mengandung, kandungan 4 bulan itu rohnya sudah ditiupkan. Sudah ada roh di dalamnya. Yang paling menarik, wa yu'maru bikatsbi arba'in, diperintahkan menetapkan 4 hal untuk perjalanan kehidupan bayi yang dikandung itu, janin yang dikandung. Yang pertama apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan pertama kali bikatsbi rizqihi, saat dalam kandungan itu sudah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan rizkinya sampai dia kemudian wafat. Jadi tidak ada manusia yang hidup sampai dengan wafat kecuali dicukupkan oleh Allah semua rizkinya. Tidak akan pernah datang ajal sebelum Anda mendapatkan semua rizki yang telah Allah tetapkan. Gak ada yang tertukar. Jadi kalau rizki Anda 1 miliar, 1 miliar. Rizki Anda 1 triliun, 1 triliun. Di Anda mendapatkan dengan cara yang halal pun rizkinya segitu, keberkahannya bertambah. Anda cari yang haram pun tidak akan bertambah. Jadi kalau Anda bisa dapatkan yang halal, kenapa cari yang haram? Gak akan nambah. Cuman pengaruhnya kepada keberkahan, berkah enggak? Itu poinnya. Dia sangat rugi kalau ada seseorang mencari rizki dengan cara yang haram, karena dia tidak akan pernah mengubah kuantitas rizki yang telah Allah tetapkan. Hanya hati-hati, betul, hati-hati. Rizki berbanding lurus persamaannya dengan keberkahan. Berkah itu bertambah nilai kebaikannya. Karena itu ketika orang kemudian mulai bergerak untuk menempuh yang haram, ada perasaan tidak enak dalam dirinya. Karena perasaan jiwanya cenderung kepada yang baik. Kalau tidak percaya silahkan Bu, keluar dari sini misal, iseng-iseng misalnya ngambil barang temannya. Atau pakai sendal kawannya yang lain. Maka hati kecil Anda akan mengatakan, itu tidak benar. Itu bukan punya kamu. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian, awas hati-hati betul. Persamaan keduanya, rizki berbanding lurus dengan ketenangan. Bahkan tenang sering disebut dengan rizki. Makanya kalau orang mengambil dengan cara yang haram, hatinya tidak tenang. Saya tanya pada Anda, silahkan pilih ya.
Ibu lah misalnya, Bu, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Kaya tapi tenang. Ya selalu begitulah ya. Nah, sekarang kalau Anda ingin kaya tapi tenang, kenapa kemudian harus menggali hal-hal yang melahirkan kegelisahan? Kata Allah, saya tetapkan rezeki di langit. Pasti diberikan, tidak akan tertukar. Cuma dirahasiakan. Sebab kalau kemudian disampaikan jumlahnya, dan itu rumusnya berbanding lurus dengan kematian, gak akan tenang orang mencari rezeki. Misal, rezeki Pak Dodi misalnya 100 miliar selama hidup. Malam ini sudah diambil 99 miliar 999 juta 999 ribu rupiah. Tinggal 1000. Dan tahu beliau, kalau malam ini tinggal 1000, maka gak akan ada semangat datang ke pengajian. Di masjid ada zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapak kenapa gak ke pengajian? Tinggal 1000. Capek, kemudian lemes, tidur, pingsan. Begitu bangun dikasih minuman, 2 sedot 1000 meninggal. Nah ini 2, rezeki ditetapkan di mana? Oke, sebentar ya, saya agak cepat. Kita tinggal di mana? Di bumi. Rezekinya di langit, orangnya di bumi. Bagaimana kemudian mendapatkan rezekinya? Maka Allah turunkan itu semua ke bumi. Quran surah kedua ayat 29. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Kata Allah, saya telah jadikan semua rezeki itu saya tetapkan di bumi semua supaya kalian mudah mendapatinya. Nah, sekarang saya ulang, rezeki kemudian ditetapkan di mana? Di langit. Diturunkan di mana? Ke bumi. Kita ada di mana? Bukan, kita di Bandung. Hotel Papandayan, ya kan? Bandung bagian dari bumi. Anda tinggal di Bandung, rezeki Anda di Jakarta. Apakah Anda cuma menunggu di Bandung? Tidak. Anda harus menjemput itu. Maka turun Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei orang-orang, hei manusia, ayo cepat bergerak. Cari pekerjaan. Ambil profesi yang bisa kamu dapati untuk menjemput rezeki itu. Silahkan, kulu. Kulu kalau bahasa Indonesia itu menggunakan hukum sinektok pas prototo. Disebutkan sebagian untuk mendapati keseluruhan. Ya, lawannya sinektok totem pro parte, disebutkan semuanya untuk mewakili sebagian. Bahasa Quran indah sekali. Silahkan cari sesuap nasi, kata Quran. Ambil profesi yang kamu bisa dapati. Papa mau kemana? Mencari sesuap nasi. Kan bukan sesuap aja. Cari motor, cari mobil, cari macam-macam. Itu namanya sinektok pas prototo. Kata Al-Quran, silahkan cari. Silahkan dapatkan profesi. Jadi ketika Anda memilih sekarang menjadi seorang notaris, itu amanah, silahkan. Tapi yang paling menarik, ini kaidah pertama. Halalan thayyiba. Jalani profesi itu dengan menempuh legal yang benar. Dan dari yang bagus itu kemudian dapatkan sesuai dengan kebutuhan. Thayyib itu baik sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua yang diinginkan masih diraih. Capek. Thayyib, baik. Dalam bahasa itu ada 5 baik. 1 thayyib, Quran surah 2 ayat 168. Thayyib itu baik yang mendorong kepada kebutuhan fisik. Jadi kalau Anda tanya pada orang Arab, kaifa haluk, apa kabar? Dia jawab thayyib. Artinya fisiknya bagus, baik. Cuman kadang-kadang ada orang yang fisiknya bagus, maaf pikirannya kurang baik. Seperti Bang Thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, dia gak pulang-pulang tuh. Namanya Thayyib tapi bermasalah, ya kan? Saya agak cepat ya. Kalau ingin lebih cepat lagi, amalkan yang ini. Quran surah 2, 172. Ini nanti sebelum Anda cari, Allah dekatkan. Ada amalannya di sini. Yang ketiga, kalau ingin lebih cepat lagi, Anda belum mencari, Allah sudah hadirkan bagi Anda dengan cara yang amat mudah untuk mengambilnya. Itu amalannya, ada di Quran surah 7, ayat 96.